Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terpengaruh video porno, seorang ayah tega mencabuli anak tirinya sendiri selama 7 tahun di Kabupaten Pangkep. Demo hari buruh berlangsung ricuh di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Perjuangan seorang guru mengajar di atas gunung selama 14 tahun. Setelah dilanda fenomena iklim El Nino, hasil produksi padi di Kabupaten Pangkep ikut menurun drastis. Berdasarkan pantauan Dinas Pertanian tercatat penurunan hasil panen pertama tahun 2024 mencapai angka 40% jika dibandingkan pada tahun 2022 lalu. Pasca fenomena iklim El Nino berakhir, ternyata masih berdampak bagi hasil panen para petani di daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Pangkep Selasa lalu. Panen tahap pertama di tahun 2024 hampir seluruhnya selesai, namun belum memenuhi target produksi gabah. Dampak ini sangat dirasakan para petani yang menggantungkan hidupnya dari pertanian. Luas lahan pertanian di Kabupaten Pangkep dengan jumlah 13 kecamatan seluas 16.867 hektar. Dari seluruh lahan pertanian, sebagian besar digunakan untuk menanam padi, sisanya digunakan warga tambah ikan air tawar. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, terjadi penurunan hasil panen sebesar 40% jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yang mencapai 100% hasil panen. Dari tahun 2023, 2024 itu ada penurunan mungkin sekitar 30-40%. Ini dampak daripada adanya El Nino yang terjadi hampir 2 tahun ini. Jadi kami dari Dinas Pertanian mengantisipasi dengan adanya kejadian kayak seperti itu, kami fokus lagi sekarang di IP 200. IP untuk tahun ini 2024 ini kami target sekitar kurang lebih 10.000 hektar. Mudah-mudahan nanti ini bisa tercapai atau melebihi. Guna menyiasati pasca anomali cuaca El Nino, Dinas Pertanian melakukan pendampingan di 9 kecamatan yang warganya menggantungkan hidupnya dari petani. Saat ini fokus pertanian tidak hanya penanaman padi, namun juga penanaman jagung, sukun, dan nangka. Adi Muhatsardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, sebanyak 330 calon haji Kabupaten Maros mendapatkan vaksinasi meningitis menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Makkah. Sementara ratusan calon haji Kabupaten Sinjai mengikuti bimbingan manasik haji sebagai salah satu persyaratan sebelum berangkat haji. 2 pekan jelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah, 330 calon haji di Kabupaten Maros diberikan vaksinasi meningitis dari Dinas Kesehatan setempat. Pemberian vaksinasi ini dilakukan di kantor pemerintahan Kabupaten Maros, Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros pada Selasa lalu. Vaksinasi meningitis ini wajib diberikan pada seluruh jemaah guna meningkatkan kekebalan tubuh sebelum bertolak ke Arab Saudi. Ini ada kegiatan vaksinasi bagi jemaah haji Kabupaten Maros yang jumlahnya 330 dari 14 kecamatan. Itu vaksinasi apa, Dok, yang Ini dilakukan? adalah vaksinasi wajib meningitis yang harus diberikan pada jemaah haji yang akan berkunjung ke Arab Saudi. Wajib meningitis. Tujuannya untuk apa sih? Ya, untuk mencegah penyakit meningitis yang mungkin bisa didapatkan di Arab Saudi. Makanya kita berikan kekebalan seluruh jamaah supaya semua kondisi kebal dalam menghadapi beberapa macam cuaca, khususnya infeksi meningitis. Sementara jemaah calon haji Kabupaten Sinjai yang berjumlah 240 mengikuti bimbingan manasik haji di Gedung Pertemuan Sinjai. Pemerintah Kabupaten Sinjai mengimbau kepada seluruh jemaah calon haji untuk menjaga kondisi kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah haji. Calon jemaah haji Sinjai dijadwalkan akan diberangkatkan pada 12 Mei mendatang dan akan bergabung dengan calon jemaah haji lainnya di Kloter 4 Embarkasi Makassar. Jadi
Alhamdulillah untuk pada hari ini kita melaksanakan manasik kabupaten yang telah hadir tadi di tengah-tengah kita Bapak Pejabat Sinjai dan Bapak Pejabat dari Kanwil, dan insya Allah pada hari ini jemaah haji kita Kabupaten Sinjai itu jumlah 240 jemaah, dan jemaah kita sesuai dengan jadwal Kabupaten Sinjai masuk kloter 4. Selain kegiatan manasik haji, nantinya juga akan diadakan senam bersama untuk menjaga kebugaran para calon jemaah haji. Raisa Abu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Sinjai. Ya, profesi guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia, namun perjuangannya kadang tidak terlihat. Di Kabupaten Pangkep terdapat seorang guru yang mengabadikan diri selama 14 tahun mengajar di atas gunung. Medan yang terjal dan licin tetap ia lewati demi generasi bangsa. Guru adalah pahlawan tanpa jasa. Andi Hasbijaya, seorang guru olahraga yang sudah mengabdikan dirinya selama 14 tahun, mengajar di atas gunung yang terletak di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Pengabdiannya ia mulai sejak tahun 2009 lalu di SD Negeri 60 Bung. Setiap hari, Hasbi dengan sepeda motornya harus melewati medan terjal dipenuhi bebatuan cadas dan licin. Setelah menggunakan sepeda motor, Hasbi juga harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sejauh 5 km untuk sampai ke sekolah karena akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Untuk menuju ke sini naik motor sejauh kurang lebih 30 km. Itu jalannya mulus, tapi setelah belok masuk untuk ke sekolah itu sejauh 5 km. Itu jalannya terjal dan membutuhkan nyali yang cukup besar untuk bisa melewati medan-medan yang terjal untuk tiba di sekolah. Tantangan tersendiri itu kadang bang motor kami kempes di jalan karena tidak ada pintu, jadi kita harus dorong. Terus jalannya juga yang terjal, yang di samping itu jurang dan jalannya cukup berbatu. Motor kami kadang terpental. Sejak tahun 2021, beberapa perubahan telah dilakukan warga setempat. Dengan hasil swadaya, warga perlahan memperluas jalan. Kini waktu tempuh menuju sekolah hanya butuh 1 jam saja, yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 jam. Diketahui semua guru di SD Negeri 60 Bung itu bukanlah warga dari Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene. Semua guru berdomisili dengan jarak 40 km. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.